Film kembali dibuka dengan munculnya Scrat yang mengambil kacang dari sebuah bongkahan es. Setelah berhasil, tiba-tiba keluar air dari bongkahan es tersebut. Scrat yang mau mencegah bencana malah membuat dirinya terkena musibah dan kehilangan kacangnya. Ia lalu mendarat di sebuah perosotan, hingga pada akhirnya ia pun tertabrak oleh seekor hewan yang sedang bermain. Setelah itu nampaklah jika para hewan purba di sana sedang dilanda musim panas ekstrim, hingga membuat es yang ada di sana mencair. Di sisi lain, Sid sedang menghibur anak-anak, namun sayangnya ia malah dibully oleh mereka. Manny dan Diego yang ada di sana lalu mengejek Sid, hingga membuatnya kesal dan pergi dari sana. I made this hurt. Come on, Sid. Sid can do stuff. Stupid respect. Setelah itu Manny menggantikan Sid dan menceritakan dongeng. Alhasil anak-anak di sana pun tenang dan merasa terhibur. Saat salah satu dari anak itu menanyakan tentang keluarga Manny, ia pun tidak bisa menjawab. Karena penasaran, Diego pun lalu mengusir mereka. One big happy family. Your big happy family. Kids. One for Hey, look. Setelah itu muncul seekor armadillo besar bernama Fast Tony. Di sana Tony mengatakan jika sebentar lagi dunia akan tenggelam akibat banjir bandang. Oleh karena itu ia menciptakan alat anti banjir berupa alat pernapasan. Namun sayangnya tidak ada yang percaya dengan perkataan Tony, termasuk Manny dan Diego. Fast Tony would sell his own mother for a grape. 1,000 years from now, it will still be ice. Di saat bersamaan terlihat Sid sedang melompat dari ketinggian karena kesal selalu diremehkan oleh Manny dan Diego. Oleh sebab itu ia ingin membuktikan jika ia lebih unggul dari mereka. Melihat hal itu Diego malah menantang Sid. Melihat sikap Diego, Manny pun menjadi kesal. Singkat cerita mereka pun sampai di atas untuk membujuk Sid. Tapi yang ada Sid malah nekat melompat. Namun untungnya Sid berhasil ditangkap dan selamat dari sana. Saat mereka akan turun, tiba-tiba mereka melihat hal yang sangat tidak terduga. Ternyata semua perkataan Tony benar. Jika akan segera datang banjir karena es sudah mencair akibat pemanasan global. Mandy dan kawan-kawan lalu memperingatkan semua yang ada di bawah. Namun sayangnya mereka tidak percaya akan hal itu dan Manny pun ditertawakan. Hingga tiba-tiba datang burung vultur dan memperingati mereka bahwa semua yang dikatakan Manny adalah benar. Burung itu pun lalu memperingati jika mereka semua ingin selamat, mereka harus pergi ke ujung lembah. Karena di sana akan ada perahu yang menunggu mereka semua. I didn't say it was good news for you. Singkat cerita mereka semua pun langsung bergegas pergi ke ujung lembah. Namun tiba-tiba salah satu balok es terjatuh. Manny sempat mencurigai balok es tersebut. Namun Diego terus memanggil Manny untuk cepat-cepat pergi. Dan ternyata balok es tadi adalah hewan-hewan purba yang membeku. Di tengah jalan Manny sempat disapa oleh hewan yang lain. Bahkan ia berkata jika hewan seperti Manny sangatlah langka. Mendengar hal itu Manny pun jadi kepikiran apakah populasi mamut seperti dirinya masih ada atau tidak. Sekilas nampak salah satu hewan yang sedang berenang. Tiba-tiba dimangsa oleh hewan purba yang ternyata sudah mulai mencair. Beralih pada Scrat yang sedang berusaha mengambil kacangnya. Namun yang ada kacang itu malah mental ke tempat yang lebih tinggi. Kembali pada Manny dan kawan-kawan, di tengah perjalanan Manny tanpa sengaja mendengar suara yang mirip dengannya. Ia lalu menghampirinya, namun ternyata suara itu berasal dari salah satu hewan yang sedang membuang air besar. Manny yang kecewa pun meminta waktu untuk sendiri pada teman-temannya. Sementara Diego dan Sid tiba-tiba dilempari batu oleh posum-posum.
Alhasil mereka pun mengejar posum-posum itu, tapi yang ada mereka malah kewalahan. Sementara Manny yang sedang kesepian tanpa sengaja bertemu dengan seekor mamut betina bernama Ellie. Setelah mengetahui jika dirinya bukanlah mamut satu-satunya, Manny pun merasa senang. Terlebih lagi saat Ellie mengatakan jika ia memiliki adik yang entah pergi kemana. Namun ternyata adik-adik Ellie adalah posum-posum yang sedang dikejar oleh Diego dan Sid. Ternyata dari kecil Ellie sudah mengira jika dirinya adalah seekor posum. Mendengar hal itu, Manny pun tidak ingin mengajak Ellie untuk ikut bersamanya. Tapi tiba-tiba Sid dengan santainya mengajak Ellie untuk ikut rombongan mereka. Dan Ellie pun akhirnya setuju untuk pergi bersama dengan rombongan mereka. Why did you invite them? You want a piece of us? Let's go. Di sisi lain nampak Scrat yang sedang berusaha mengambil kacangnya, namun lagi-lagi ia tetap gagal. Scene lalu beralih pada posum-posum yang sedang menyamar karena takut dimangsa oleh burung elang. Bahkan Ellie pun melakukan hal yang sama. Melihat hal itu, Manny pun berusaha untuk meyakinkan Ellie bahwa dirinya adalah seekor mamut. Namun sayangnya Ellie tetap bersikeras jika dirinya adalah seekor posum. Bahkan ia pun mengatakan jika Manny pun terlihat seperti posum. Singkat cerita, mereka pun harus menempuh jalan es yang sudah mulai mencair. Bahkan mereka pun diserang oleh beberapa hewan purba hingga membuat mereka terpencar. Di sana Ellie dan posum-posum berhasil melarikan diri duluan. Lalu Diego dan Sid yang juga berhasil menghindari serangan salah satu hewan purba hingga bisa aman. Namun Manny harus berhadapan dengan salah satu hewan purba yang hampir saja menggigitnya. Namun untungnya Manny berhasil melempar hewan purba tersebut dan kabur dari sana. Dengan semua kejadian itu, diam-diam Ellie mulai menyukai Manny. Scene lalu beralih pada Scrat yang akhirnya berhasil mengambil kacangnya. Namun sayangnya ia harus masuk ke dalam air yang terdapat banyak ikan piranha. Untungnya ia pun berhasil keluar dari air tersebut. Namun tiba-tiba salah satu piranha berhasil memakan kacangnya. Hal itu sontak membuatnya kesal dan membantai semua piranha untuk mengambil kembali kacangnya. Kembali pada Manny dan kawan-kawan, mereka akhirnya bisa menikmati perjalanan. Hingga pada saat malam tiba, terlihat Ellie yang sedang bermain-main dengan para posum harus tersangkut. Untungnya ada Manny yang bisa membantu Ellie. Kemudian Ellie pun berterima kasih, bahkan ia pun bercerita tentang masa lalu mereka masing-masing. Ternyata dari sejak kecil Ellie sudah tidak memiliki orang tua. Di tengah salju yang dingin, Ellie yang berniat untuk berteduh akhirnya bertemu dengan keluarga posum yang saat ini menjadi keluarganya. Hal inilah yang membuat Ellie kehilangan jati dirinya. That's too bad, because as far as mammoths go... Okay, a lot bigger. Sementara di tempat lain, Sid yang terlihat sedang mengajari bagaimana cara berenang pada Diego yang fobia terhadap air. Namun sayangnya Diego tetap tidak peduli pada ocehan Sid. You know, most animals can swim as babies, stalk helpless prey. Now claw, kick, claw, and now... Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan kali ini nampak ada banyak kabut yang menghalangi pandangan mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di tumpukan bebatuan. Mereka pun lalu melakukan kerjasama untuk bisa keluar dari sana. Pertama-tama mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan Sid terlebih dahulu. Namun tiba-tiba batu itu terbelah dan mengharuskan mereka untuk segera lari dari sana. Dalam kejadian itu Diego hampir saja terjatuh. Tapi untungnya ada Manny dan Ellie berhasil menyelamatkannya. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat. Namun saat mereka akan tertidur, terlihat sosok hewan yang terus memperhatikan mereka. Dan benar saja saat mereka semua sudah tertidur, terlihat Sid yang sudah dibawa oleh segerombolan hewan. Hingga saat di tengah perjalanan, Sid yang terbangun lalu terkejut saat melihat sekelompok hewan yang sejenis dengan dirinya. Now that's what I call respect.
Sesampainya di markas, Sid langsung dinobatkan sebagai Raja Api karena Sid sudah menyalakan api dengan batu. Saat api sudah menyala, tiba-tiba Sid merasakan panas pada kakinya. Namun saat Sid sedang kesakitan, para kukang malah mengikuti gerakan Sid. Menyadari hal itu, Sid malah mengerjai mereka dengan tingkah laku konyol. Namun setelah itu, Sid malah ditangkap dan dibawa untuk dijadikan tumbal agar dapat menghentikan pemanasan global yang terjadi. Sid yang sudah terikat tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan akhirnya dilempar ke dalam api. Namun untungnya tali yang mengikat Sid malah tersangkut di salah satu batu yang membuat dirinya terlempar kembali dan masuk ke dalam patung itu sendiri. Lalu patung itu pun jatuh dan Sid terlempar jauh dari tempat tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sid yang sudah kembali pulang lalu menceritakan apa yang baru saja ia alami. Namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya dan hanya mengira jika semua itu adalah mimpi Sid. We slow down a little. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga ke wilayah Burung Veltur. There. Setelah melewati tempat para burung, mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Saat akan menuju perahu itu, namun tiba-tiba salah satu hewan yang ingin pergi ke sana juga malah terkena semburan asap panas. Manny pun lalu menyuruh mereka semua untuk bergegas pergi menuju kapal tersebut. Okay, come on. Namun Ellie yang takut dengan semburan asap itu tidak setuju dengan ide Manny. Akibatnya mereka pun terlibat perdebatan. Hingga pada akhirnya Ellie memutuskan pergi meninggalkan Manny dan kawan-kawan. Begitupun dengan Manny yang kesal memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. We go back. Forward. Back. So stubborn and hard. I am a mammoth. Meskipun mereka hampir terkena semburan asap, tapi untungnya mereka berhasil melewati semua itu. Come on, we gotta go now. That way. Kembali pada Scrat, terlihat ia sedang memperhatikan bongkahan es yang akan hancur. Hingga pada akhirnya bongkahan es itu pun jebol dan membuat Scrat tersapu oleh banjir tersebut. Di tempat lain, Ellie yang lebih memilih menggunakan jalan jauh untuk sampai ke perahu tersebut dengan aman. Namun tiba-tiba datang banjir besar hingga membuat jalan mereka tertutup oleh batu-batu. Untungnya masih ada sedikit celah yang bisa mereka lewati. Namun sayangnya Ellie harus tersangkut karena badannya yang besar. Ellie lalu menyuruh para possum pergi lebih dahulu meminta bantuan. Stay here. Pada akhirnya mereka meminta bantuan pada Manny dan kawan-kawan. Mendengar hal itu mereka pun dengan cepat pergi ke gua untuk menyelamatkan Ellie. Saat sedang dalam perjalanan tiba-tiba banjir datang dan membuat mereka semua dalam keadaan bahaya. Karena jalan yang terputus, Diego dan Sid harus terpisah dengan Manny. Di sana Manny berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengeluarkan Ellie menggunakan sebuah kayu. Namun sayangnya tenaga Manny tidak cukup kuat karena batu yang dihalangi terlalu besar. Di sisi lain, Sid yang ingin menolong para possum malah terbentur kepalanya dan pingsan. Melihat semua itu, Diego lalu berusaha untuk menghilangkan rasa takutnya, nekat lompat ke dalam air untuk menyelamatkan Sid dan para possum. Singkat cerita, Diego pun akhirnya berhasil menyelamatkan mereka semua dan bisa berenang dengan baik, sesuai dengan yang diajarkan oleh Sid sebelumnya. Kembali pada Manny, saat ini ia pun mendapat masalah baru dengan datangnya hewan-hewan purba. Setelah mengecoh para hewan itu, kayu tersebut pun bisa terdorong, dan taktik Manny untuk menolong Ellie pun berhasil. Bahkan secara bersamaan, Manny bisa mengalahkan para hewan purba tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Ellie, ia pun membawa Ellie ke tempat Diego dan yang lainnya. Para possum yang khawatir pun langsung menghampiri Ellie yang hampir saja tidak selamat. Baru saja merasa aman, namun tiba-tiba masalah baru datang, di mana air sekitar mereka semakin menaik. Dan hal itu akan membuat batu yang mereka pijak terendam oleh air. Di sisi lain, bongkahan kayu yang menjadi perahu penyelamat bagi para hewan pun mulai terbawa air. Setelah itu, Sin beralih pada Scrat yang berusaha naik ke atas dengan menggunakan kacang miliknya. Namun saat tiba di atas, terjadi retakan yang meluas sampai ke dasar dan membuat dinding es itu terbelah menjadi dua. Scrat yang berusaha untuk menghentikan retakan itu pun akhirnya terlempar bersama dengan kacang kesayangannya.
Tapi berkat Scrat, air yang terbendung itu bisa mengalir, dan secara perlahan air itu mulai surut dan akhirnya para hewan bisa terbebas dari banjir. Hewan-hewan yang ada di dalam perahu pun keluar satu persatu. Setelah itu nampak Sid yang sedang bersama dengan Diego menjadi kaget karena melihat kawanannya muncul. Di sana salah satu hewan kawanannya mengajak Sid untuk kembali bergabung bersama mereka. Namun saat Sid sedang bimbang, Diego lalu berkata jika dirinya dan teman-teman yang lain sangat membutuhkan Sid. Perkataan Diego pun membuat Sid terharu. Tak lama setelah itu di balik perahu muncul segerombolan hewan mamut ke arah Manny dan Ellie. Melihat kawanannya, Ellie dan Manny pun menjadi senang karena ternyata mereka tidak sendiri. Ellie pun lalu mengikuti kawanan mamut tersebut meninggalkan Manny dan kawan-kawan. Para posum pun berpamitan pada mereka untuk pergi mengikuti Ellie. Melihat Manny sedih, Sid dan Diego pun memberi semangat dan akhirnya Manny memberanikan diri untuk menyatakan perasaan pada Ellie. Dan akhirnya Manny dan Ellie pun bisa bersama. Setelah itu Manny dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi bersama-sama. We have to be consistent with him. Scene lalu beralih pada Scrat yang ada di sebuah tempat bersinar. Di sana ia melihat banyak sekali kacang kesukaannya. Saat sedang senang, ia pun kembali dikejutkan dengan adanya kacang raksasa. Scrat lalu masuk ke sebuah gerbang untuk mengambil kacang raksasa itu. Namun saat akan sampai, tiba-tiba muncul angin besar yang menyeret Scrat keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Saat terbangun, Scrat merasa jijik karena telah diselamatkan oleh Sid. Bahkan saat ini ia menyadari jika kacangnya sudah tidak ada, ia pun menghajar Sid habis-habisan hingga membuat Sid kabur dari tempat itu. Dan film pun selesai.